Summit pasokan listrik adalah distributor atas industri peralatan listrik. Summit memiliki 500 karyawan dan pada tahun 2010 hampir 302 juta dolar penjualan yang diperoleh. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pendistribusian produk yang meliputi work and cable, cord, lighting, conduit and fitting, wiring devices, support system and fastener, outlet box and enclosure, and transformer and power protection equipment. Perusahaan ini memperoleh barang jadi dari produsen dan kemudian menjualnya untuk kontraktor listrik yang bekerja pada proyek-proyek mulai dari pekerjaan konstruksi kecil maupun besar. Sebagai distributor, Summit Electric Supply adalah pihak penengah pada supply chain dan harus mampu cepat dalam menangani permintaan tinggi dan cepat dalam mengelola perputaran persediaan barang. Summit telah berkembang sangat cepat. Sayangnya, warisan sistem informasi homegrown yang dibangun tahun 1980 tidak bisa bersaing dengan bisnis. Satu warisan itu untuk entry penjualan dan pesanan pembelian. Sebuah solusi baru ditemukan untuk mengatasi persaingan bisnis di perusahaan Summit. Summit beralih menggunakan New ERP System. Sebuah sistem baru akan membutuhkan perubahan proses bisnis dan cara orang bekerja. Karena perusahaan membutuhkan suatu sistem yang dapat menangani pesanan dan persediaan yang terus cepat berkembang pesat pertumbuhannya. Dalam bisnis distribusi, menggunakan New System ERP dapat memenuhi pesanan hanya dalam menghitung menit. Kawat dan kabel adalah salah satu kategori produk yang paling populer di Summit. Summit membeli produk ini dengan gulungan dengan panjang hingga 5.000 kaki dan kemudian memotongnya kembali ke dalam berbagai panjang yang berbeda untuk dijual kepada pelanggan. Hal ini membuat sulit untuk menentukan berapa banyak dari jenis persediaan yang telah dijual maupun terjual. Untuk mengatasi masalah ini, Summit menggunakan ERP SRP. Menggunakan kemampuan ini untuk menemukan pelanggan lain, membeli kawat dari gulungan yang sama, dan melacak kawat kembali ke produsen. Software SRP Summit juga menghasilkan laba atas investasi ROI dari mengotomatiskan pajak penjualan pengolahan dan tolak bayar. Dalam industri distribusi, tolak bayar terjadi ketika pemasok menjual produk di harga grosir lebih tinggi ke distributor dari harga distributor yang telah ditetapkan. Case study question. 1. Apa proses bisnis yang paling penting di Summit Electric Supply? Mengapa? Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu distributor terbaik. Manajemen rantai supply dimainkan dalam proses bisnis yang paling penting pada Summit Electric. Manajemen rantai supply (SCM) adalah pengelolaan arus barang. Ini termasuk pergerakan dan penyimpanan bahan baku dalam proses persediaan barang dan barang jadi dari titik asal ke titik konsumsi. Mengapa? Karena baik produsen dan pengguna akhir mengandalkan distributor untuk secara efisien membawa produk ke pasar. Sebagai orang tengah dari rantai pasokan, distributor berkembang pada volume transaksi yang tinggi dan perputaran persediaan yang cepat. Industri distribusi memiliki beberapa aspek unik yang mendorong bisnisnya. Perusahaan ini memiliki jumlah yang sangat besar dari SKU atau menjaga stok unit dan transaksi waktu memimpin yang sangat singkat.
Persediaan distribusikan dalam berbagai model, termasuk di situs pekerjaan pelanggan. Dalam bisnis distribusi, memimpin waktu untuk memenuhi pesanan dalam hitungan menit. Masalah apa yang Summit alami dengan sistem lama? Apa dampak bisnis dari masalah tersebut? Summit telah menghadapi masalah dengan sistem lama, di mana sistem mereka telah mencapai titik puncaknya. Sistem lama tidak bisa lagi mengolah persediaan dan update keuangan pada malam itu dalam jumlah waktu yang tersedia. Misalnya, pada sistem lama, entry penjualan dan pesanan pembelian hanya untuk pelaporan back-end. Integrasi kedua, sistem dilakukan secara manual dalam batch, serta hanya bisa menangani sejumlah lokasi tetap dan membatasi kisaran angka yang dapat digunakan pada dokumen. Sistem informasi Summit harus menggunakan kisaran nomor dokumen yang sama beberapa bulan lagi. Tidak mampu menangani volume dan kompleksitas perjanjian, tolak perusahaan, dan kemampuan pelaporan terbatas. Mengumpulkan dan mengkaji alat faktur untuk faktur yang berjangka 2-3 bulan. Apa dampak bisnis dari masalah tersebut? Dampak bisnis dari masalah tersebut adalah bahwa sistem itu tidak mampu bersaing dengan bisnis yang berkembang pesat. Terbatasnya bisnis seperti itu hanya akan mampu menangani beberapa kisaran angka dan lokasi pada suatu waktu. Hal ini menyebabkan penundaan dan memakan waktu untuk tugas yang tidak diperlukan, sehingga banyak waktu yang diambil percuma dalam operasi bisnisnya dan perusahaan banyak sekali kehilangan peluang pendapatannya. 3. Bagaimana Summit dalam ERP meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan? Berikan beberapa contoh. Summit menyadari bahwa perkembangan warisan sistem informasi yang dibangun di tahun 80-an tidak bisa mengikuti perkembangan proses bisnis. Memahami tantangan mengintegrasikan sistem ERP baru dan memperhatikan prioritas kebutuhan perusahaan, Summit memilih SAP atau sistem ERP sebagai sistem informasi baru di perusahaan Summit. Persyaratan sistem baru yang dibutuhkan oleh perusahaan Summit adalah memiliki kemampuan untuk melihat dan mengelola penjualan dan distribusi, manajemen material, skalabilitas, manajemen persediaan, dan sistem pelaporan keuangan. Sistem ERP yang baru mampu meningkatkan efisiensi operasional dengan menjalankan pembaruan persediaan yang lebih sederhana dan sepanjang hari, dengan tidak mengalami penundaan di malam hari. Sistem ERP yang baru memberikan informasi yang akurat dari pengiriman pesanan. Untuk mengisi kembali kawat dan kabel, sistem batch ERP manajemen material diidentifikasi berdasarkan pelanggan, jumlah pembelian, panjang kawat, dan produsen produk. Untuk mengamankan persediaan untuk pelanggan khusus dengan proyek-proyek jangka panjang, Summit menciptakan gudang hubungan parent-child dalam sistem ERP untuk mengamankan materi dalam persediaan maupun tempatnya. Untuk lebih baik mengelola keuangan dan sistem order, Summit menerapkan SAP atau NetWeaver BW, data gudang, dan intelijen bisnis sebagai solusi untuk lebih memahami data ERP. Dengan mengintegrasikan NetWeaver, Summit mampu menganalisis keuntungan pada setiap orang bagian penjualan, produsen, pelanggan, dan cabang. Dalam menggunakan software SAP, Summit mampu meningkatkan ROI-nya dengan mengotomatisasi pajak penjualan dan biaya kembali. SAP atau aplikasi membayar dan mengisi kembali mampu mengidentifikasi aktivitas penagihan. Jika ada biaya kembali, sistem SAP secara otomatis akan mengirimkan informasi tagihan biaya kembali.
Kemampuan memiliki SAP atau aplikasi membayar dan mengisi kembali diperbolehkan Summit untuk meningkatkan klaim biaya kembalinya hingga 118% dengan peningkatan pendapatan sebagai persentase dari penjualan. 4. Jelaskan 2 cara pelanggan Summit mendapatkan manfaat dari New ERP System. Pertama, pelanggan dapat mengandalkan perusahaan untuk kebutuhan mereka dan produk perusahaan kini lebih efisien. Perusahaan ingin pelanggan merasa bahwa perusahaan mampu mereka memberikan dan menghasilkan produk sesuai keinginan pelanggan dan mengirimkan produk tersebut dengan waktu yang singkat. Kedua, adalah dengan mengakomodasi pelanggan besar dengan situs kerja jangka panjang. Summit mengatur di lokasi gudang sementara untuk menyediakan pelanggan dengan produk listriknya. Untuk gudang hubungan parent-child digunakan untuk dapat bekerja dengan pelanggan. Jika kantor pengklasifikasian memiliki lebih dari 1 gudang sementara di tempat, maka gudang seperti subbagian dapat dikendalikan dari pengklasifikasian gudang utama. Ini membantu untuk mencegah siapapun dari penjualan persediaan dengan pengiriman masuk ke gudang. Proses diagram Summit lama dan baru untuk penanganan tolak bayar. Tolak bayar adalah kembalinya dana untuk konsumen. Mekanisme tolak bayar terutama untuk perlindungan konsumen. Untuk perusahaan distribusi, tolak bayar terjadi ketika pemasok menjual produk di harga kursi lebih tinggi ke distributor dari harga distributor yang telah ditetapkan. Proses yang lama untuk penanganan chargebacks memiliki kelemahan di mana perusahaan itu kehilangan uang dan kadang-kadang hampir tidak mendapat keuntungan apapun. Pengolahan tolak bayar harus membandingkan penjualan untuk kontrak. Seorang distributor dapat memiliki ratusan bahkan mungkin ribuan kontrak. Summit perlu pergi melalui faktur pelanggan untuk produsen tertentu dan diidentifikasi secara rinci dan dimasukkan tolak bayar dalam Microsoft Excel. Proses baru untuk penanganan tolak bayar yang lebih efisien dan juga memungkinkan Summit untuk meninjau mereka lebih sering. Sama perjanjian tolak bayar dimuat dalam sistem CAP. Summit mampu mengajukan klaim tolak bayar dan persetujuan penjual diberi yang sama, sepenuhnya dengan mengotomatisasi tolak bayar yang diproses. Perusahaan telah meningkat klaimnya atas 118% selama sistem lama, sehingga meningkatkan pendapatan tolak bayar sebagai persentase dan penjualan. Diagram Summit lama dan Summit baru. Proses lama meliputi melihat melalui faktur pelanggan dan kemudian input data manual di Microsoft Excel. Lalu Summit menyalin faktur vendor dan respon yang diterima dari vendor, baru menemukan proses akhir. Sedangkan proses baru meliputi perjanjian dimuat dalam SIP dan kemudian sistem aktivitas secara otomatis dan langsung menemukan proses akhir. Terima kasih, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.